Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 6 Mei 2021 masih hari yang lesu untuk IHSG tetapi menarik untuk beberapa saham. Seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik pergerakannya, entah dia ke atas atau ke bawah ya. Nanti kita cek aja. Terus juga buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan sampaikan aja di komen YouTube atau DM Instagram. Karena setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya balas. Cuman mohon maaf, tidak bisa. Yang kemarin-kemarin belum sempat saya balas karena saya baru sibuk. Tapi ketika saya nanti sudah tidak sibuk, insya Allah semua pertanyaan, semua request analisa akan saya balas. Seperti itu. Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Tinggal pencet-pencet aja, like, komen. Komennya bisa komen lucu-lucuan atau komen minta analisa atau apa, kritik, saran, silahkan. Terus misalkan teman-teman tinggal subscribe, klik-klik aja. Seperti itu. Terus juga jangan lupa juga nyalain notifikasi karena akan ada konten ulasan setiap hari dari channel Cuan-Cuan Saham. Oke, langsung aja kita masuk ke foreign flow dulu sebelum masuk ke IHSG seperti biasa. Hari ini masih hari yang lesu, transaksi cuma 8,8 triliun. Tadi saya tuh habis baca suatu konten di Instagram gitu ya. Pokoknya hari ini tanggal 5 tuh berarti kemarin ya. Transaksi Dogecoin, nggak tahu lah tuh saya bacanya apa. Pokoknya kripto itu ya, Dogecoin itu di salah satu platform kripto di Indonesia itu satu hari aja berapa triliun ya tadi saya lupa. Pokoknya lebih dari 1 triliun itu. Dan kalau misalkan kita lihat ya, transaksi tertingginya hari ini itu Antam itu cuman 394 miliar. Kedua Bank BRI 321 miliar. Artinya ya memang IHSG ini memang baru sepi dan baru lesu. Makanya market tidak kemana-mana. Cuman yang perlu diperhatikan pada saat pasar kayak gini adalah cari saham yang diakumulasi dan distribusi. Jadi ketika suatu pergerakan mau indeks atau biasanya lebih ke sahamnya sih, ketika sideways itu kita cek di situ apakah terjadi fase akumulasi atau distribusi. Kalau misalkan fase akumulasi, kalau misalkan kita mau ikut menunggu ya nggak masalah, tinggal kita ikut beli, tunggu dia breakout. Kayak beberapa saham itu sudah pada breakout ya, kayak misalkan contoh nikel-nikelan itu udah pada breakout semua dari konsolidasinya. Habis itu konstruksi juga udah pada breakout dari konsolidasinya. Terus juga Breeze itu juga kemarin udah breakout. Pokoknya ada beberapa saham yang sudah breakout dari fase konsolidasinya. Seperti itu. Jadi ketika market baru konsolidasi, saham baru konsolidasi, tugas kita adalah cari yang baru diakumulasi. Seperti itu. Dan nanti ketika udah breakout bakalan kerasa kalau dia bakal di markup alias dinaikkan. Tapi kalau misalkan yang biasanya distribusi ya, waktu konsolidasi itu terjadi distribusi, nah nanti ketika breakout ke bawah biasanya bakal di markdown dan saham bakalan turun seperti itu. Kembali lagi ke tadi, masih inget ya masa-masa dulu waktu Antam tuh transaksi harian tuh lebih dari 1 triliun juga. Itu masa-masa IHSG berjaya, Antam berjaya, dan lain sebagainya. Dan ya yang sekarang terjadi ya seperti ini. Antam cuma 300, hampir 400 miliar lah. Saya bulatin 400 miliar aja. Seperti itu. Cuman ya mau gimana lagi. Ibarat kan kemarin tuh kita habis dapat masa enak tuh. Dari bulan September sampai Januari akhir. September, Oktober, November, Desember, Januari. 5 bulan kita dikasih enak-enak. Ibaratnya beli apapun pasti cuan. Karena arah itu baru ke atas. Mau kita beli di support, mau kita beli di resisten, mau kita beli di tengah-tengah, kita mau beli di pucuk, pasti cuan karena arah itu baru ke atas. Seperti itu. Itulah yang disebut market yang baru isi. Sampai banyak orang yang kemarin tuh pada ngomong kalau ibaratkan monyet juga beli pasti cuan, seperti itu. Cuman untuk sekarang ini market sudah berbeda. Dilihat aja dari pergerakan candle-nya nih ya, yang sebelumnya kuat sekali, strong sekali kenaikan ini, sekarang ya cuman ke samping doang, bahkan cenderung ke bawah seperti itu, karena baru swing ke bawah seperti itu. Dan masa-masa kayak gini ya memang masa-masa yang sulit kalau misalkan teman-teman masih menggunakan metode swing, karena biasanya saham itu tidak bergerak. Dia naik, setelah itu turun lagi. Naik,
turun lagi, naik, turun lagi. Itulah makanya kalau misalkan metodenya masih swing, itu biasanya agak susah. Tapi kalau misalkan teman-teman udah jago, bisa scalping, bisa day trading gitu ya, ya ketika saham itu naik, ya mendingan di TP dulu aja. Jadi seperti itu. Dan mungkin itu saran dari saya juga, alangkah lebih baik kalau misalkan udah cuan selama masih IHSG kayak gini ya, lebih baik TP dulu aja. Kecuali saham teman-teman itu strong uptrend, nah itu baru tidak masalah. Tuh, yang pasti intinya adalah sesuaikan aja dalam keadaan kayak gini. Entah dari sahamnya, entah dari metodenya, dari diri kita, money management kita, dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat level IHSG juga, sebenarnya IHSG ini nggak kemana-mana, seperti itu ya. Dia masih di sini-sini aja. Dan bahkan mungkin kalau misalkan kita balik, ya dia bisa juga bikin penan di bawah sini ya. Misalkan dia downtrend, terus di sini penannya, ya nggak tahu juga sih. Kayaknya bukan sih tapi ya. Cuman yang pasti apa yang saya lihat adalah pergerakan ini baru ke samping seperti itu. Jadi kayak dia tuh nggak ada power ke bawah nggak mau, ke atas juga belum gitu. Dan kalau misalkan saya lihat ya, ya semoga aja harapannya di sini dia membentuk base, sebuah base yang akan untuk naik lagi. Jadi ini fase reakumulasi. Setelah kemarin di sini dia diakumulasi, terus di sini dia di markup, di sini mulai taking profit. Nah harapannya selama berbulan-bulan ini, sekitar 2 bulan ini ya, ini adalah fase akumulasi ulang. Dan harapannya IHSG bakal breakout lalu bullish lagi seperti itu. Cuman ya tinggal kita lihat aja, karena memang ini saham ini sesuatu yang real ya, hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Kayak misalkan ibaratkan yang membuat peningkatan pendapatan dari Astra apa ya, jelas salah satunya penjualan dari produk-produk dia, kayak misalkan mobil, motor, dan lain sebagainya. Terus juga salah satu yang meningkatkan pendapatan dari Antam apa ya, jelas salah satunya penjualan komoditas, entah dari nikel, terus emas, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kayak kalau misalkan makro atau keadaan sekarang belum begitu bagus, ya saham pun biasanya juga belum begitu bagus juga seperti itu. Dan kalau misalkan teman-teman lihat, walaupun harga ini kan sudah kembali ya ke tahun 2020, 2019 waktu di sini ya. Sedangkan sekarang kondisi ekonomi itu belum kembali gitu. Ini kalau saya membahas view negatif ya, artinya view pesimis. Karena ya kemarin kalau misalnya habis diumumin juga kalau nggak salah apa gitu ya, indeks apa ya kemarin tuh saya lupa, yang 2% itu pertumbuhan ekonomi kalau nggak salah masih 2% itu. Dan rata-rata tuh Indonesia tuh sekitar 5%. Artinya memang belum pulih gitu. Sedangkan harga saham ini udah ngacir duluan gitu. Dan kalau misalkan memang hal-hal seperti ini dilandasi oleh fundamental, ya harusnya kalau kembali ke harga aslinya, ya dia mungkin bisa koreksi dulu. Cuman kalau dibandingkan waktu di sini ya jelas beda. Karena di sini pun juga ini sebenarnya kondisi di tahun 2015. Ini ya, tahun 2015. Jadi kemarin waktu corona tuh kita kayak menggunakan mesin waktu ya. Kita kembali ke 5 tahun yang lalu. Dari tahun 2020 kembali ke 2015 lagi secara harga. Cuman ya kalau misalkan dibandingkan dengan fundamental pendapatan dan lain sebagainya, jelas beda seperti itu. Anyway ini kalau misalkan kita lihat memang IHSG ini masih downtrend ya sejak tahun 2018 ini. Setelah dia membentuk high tertingginya, setelah itu yaudah dia tidak pernah menembus lagi. High keduanya kan di sini nih, 2019 di sini nih. Saya bikin garis ini belum pernah kesentuh lagi, yang artinya slope-nya pun ke bawah, kemiringan ke bawah, yang artinya IHSG ini masih downtrend dari tahun 2018. Kalau dari sebelum-sebelumnya ya dia uptrend. Jadi tinggal bagaimana kita melihat sudut pandang aja. Tuh, kalau dilihat dari 2020 ya dia strong uptrend seperti itu. Tuh, dan kemarin hampir menyentuh ya, waktu di sini tuh hampir kena garisnya ini lagi, dan setelah itu langsung koreksi seperti itu. Jadi ya memang untuk sekarang ini masih bias sih sebenarnya untuk IHSG ini. Tapi kalau misalkan mau dilihat dari optimisnya, ya harapannya setelah, kalau misalkan kita lihat juga ya, beberapa waktu ke belakang setelah terjadi crash itu pasti all time high gitu. Ini kalau nggak salah 2008 ya, kita lihat 2008. Nah ini 2008 ya, waktu itu ada krisis 2008. Habis itu IHSG berhasil breakoutnya bottomingnya kan 21 November nih. Terus dia breakoutnya di sini. Ini masih nyungsep lagi sih di sini berarti ya. 18 Juni. Jadi sekitar 2 tahun. 2008 sampai 2010. Tuh. Tapi dia berhasil all time high, breakout, dan yaudah rally lagi ke atas.
Misalkan kita lihat tahun sebelumnya, misalkan tahun berapa ya, 98 mungkin kita lihat bursa 98, kayaknya di sini ya. Ya nggak betul tahu saya juga sih. Yang pasti kalau misalkan kita lihat dari 2008 ini sudah kelihatan banget. Yang pasti yang namanya siklus ya, ada yang namanya masa naik, terus di atas nanti ada pembalikan arah, di bawah saya lupa itu nama-namanya. Cuman ya yang hal seperti itu biasa. Karena ya ini pun psikologi manusia ya, ketika harga terlalu tinggi itu orang-orang pada suka taking profit gitu loh. Dan ketika harga-harga itu rendah, orang-orang pada suka belanja atau beli gitu karena harga baru murah seperti itu. Itu udah sifat dasar manusia gitu. Misalkan teman-teman gini dah, teman-teman punya duit ya, teman-teman mau beli Avanza gitu. Sama-sama barang yang sama, teman-teman lebih mending beli Avanza di harga 200 juta atau 100 juta. Kalau saya sih lebih mending di 100 juta karena lebih hemat, dengan catatan harganya sama ya. Seperti itu. Jadi kayak ya itulah dia, ketika harga murah, demand itu bakal menarik sekali dan demand itu bakalan sangat tinggi dan menyebabkan harga naik. Tapi ketika harga tinggi, ya ketertarikan itu bakal berkurang, tetap ada tapi pasti sudah berkurang. Dan itu bakal menyebabkan supply tinggi dan menyebabkan harga turun. Hubungannya itulah psikologis sama ilmu dasar ekonomi. Dan ini yang dirangkumkan pada sebuah chart tuh. Seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat teknikalnya, kembali lagi ke teknikal ya, setelah ulasan tadi, IHSG ini memang belum kemana-mana, dia masih di situ-situ aja. Bahkan kalau di Fibonacci ini dia juga belum keluar ya sepertinya. Nah kan, masih closing di dalam Fibonacci-nya ini, di range-rangean ini, 0,618-nya dia, 5989 sampai 5967. Jadi memang IHSG ini masih bakal di sini terus sampai kapan? Sampai ya mungkin dia transaksinya besar, kalau enggak bisa breakout base-nya ini. Base-nya ini di sini 6116 sampai 5883. Jadi dia bakal bergerak di sini. Saya bikinin biar gampang lihatnya. Nah, IHSG ini bakalan bergerak di sini terus. Nih ya, dia membentuk sebuah base di range ini, atas bawah atas bawah atas bawah. Sampai kapan? Sampai breakout. Seperti itu. Dan ketika nanti sudah breakout, pergerakan itu baru terlihat signifikan. Entah nanti arahnya ke atas atau ke bawah ya. Seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat ya, dari skema Penan ini sebenarnya kalau mau fair-fairan ya harusnya sudah gagal. Karena dia sudah jebol dan sudah retest dan sudah closing di bawah. Sudah 3 candle dia closing di bawah ini. Bahkan body tidak menyentuh. Cuman untuk hari ini shadow masih menyentuh lagi. Tuh, tapi kalau misalkan mau fair-fairan ya Penan ini udah gagal harusnya dengan garis yang ini. Cuman kalau misalkan kita revisi, kita sambungin ke yang sini, ya dia masih di dalam. Seperti itu. Itulah. Ya masih terlalu bias sih, dan masih pasar tetap lesu, kurang katalis juga. Semua katalisnya udah pada keluar, dan bahkan ada berita-berita yang kurang bagus lagi, kayak misalkan COVID gelombang kedua, terus juga negara-negara lain mulai lockdown dan lain sebagainya. Ya, itulah dia. Tapi ya kalau misalkan dibandingkan dengan tahun 2020, jelas beda seperti itu. Anyway, tugas kita sebagai trader hanyalah membaca, menganalisa, dan juga menempatkan posisi. Seperti itu. Dan analisanya kalau menurut saya seperti tadi, dan tugas kita ya sekarang tinggal pasang posisi. Kalau misalkan analisanya dia konsolidasi range 6116 sampai 5868, ya artinya ketika dia di 5868 boleh beli gitu. Tapi ketika dia dekat-dekat sini boleh jual dulu. Perkala kalau udah breakout ya tinggal beli ulang lagi aja seperti itu. Setidaknya lebih aman. Dan kalau menurut saya swing untuk sekarang masih kurang bagus ya, karena arah ini masih belum jelas. Seperti itu untuk IHSG. Hari ini juga high-nya dia 6005 ya. Ini bisa dilihat di sini. 6005 0880. Yang artinya shadow pun nge-retest 6000. Takutnya 6000 itu divalidasi jadi resisten. Dan kalau 6000 jadi resisten ya artinya sekarang kita di pucuk dan dia bakal mencari support baru seperti itu. Yang pasti untuk sekarang ini saya belum berani menyimpulkan arah karena masih belum ada pergerakan signifikan ya. Jadi ya dia masih mengambang lah. Belum jelas mau turun atau naik. Dilihat dari candlenya pun juga shadow atas shadow bawahnya pun sama aja seperti itu. Jadi lebih baik ya kalau dari IHSG atau saham-saham big cap ya biasanya pergerakannya kurang signifikan. Alangkah lebih baik cari saham-saham second liner yang pergerakannya bagus, yang punya katalis bagus. Itu untuk IHSG. Terus juga tadi juga belum ya foreign flow-nya, jadi hari ini transaksi 8,895 triliun, kita bulatin 8,9 triliun dengan pergerakan asing net buy dengan jumlah yang tidak terlalu besar, 182 miliar.
Partisipasi asing hari ini 25% dari total transaksi ya. 25% sekian. Kita masuk ke net sale terbesar dipegang oleh Tower 52,7 miliar, masih melanjutkan yang kemarin ya. Tapi Tower malah naik 4%. Lalu kedua ada INKP, net sale 51 miliar setelah kemarin naik lumayan ya. Terus setelah itu ada Unilever yang saya yakin banyak dibahas karena memang pergerakan Unilever hari ini kurang bagus sekali kalau menurut saya, nanti kita bahas juga. Lalu ada BBTN dan juga SMGR. Masuk ke net foreign buy, yang pertama masih ada TBIG yang konsisten di akumulasi asing. Ini bagus ya, sepertinya bakal ada sesuatu yang besar di TBIG ini dari konsistensi akumulasinya. Lalu ada BBCA dan Bank Mandiri. Setelah itu ada Bank BNI dan Japfa. Lalu Bank BRI. Oke, itu untuk foreign flow dan juga tadi ulasan serta teknikalnya dari IHSG. Yang pasti batasi resiko aja. Itu doang, tugas kita cuma batasi resiko kok. Mau metode sebagus apapun, kalau money managementnya zong, ya kita tetap bakalan rugi kok di saham itu. Karena tidak ada yang pasti di saham ini. Tapi kalau misalkan metodenya masih kurang bagus, tapi money managementnya bagus, setidaknya resiko loss itu lebih terjaga. Seperti itu. Dia juga membuat base kecil ini, di sini ya, range ini 5931 sampai 6032. Dan sekarang 6000 ini adalah resisten. Kita lihat besok ketika dia di level 5931. Kalau misalkan besok turun ya, kalau di 5931 dia mantul harusnya bagus. Tapi kalau misalkan dia nggak mantul di 5931, ya bakalan turun lagi. Itu kalau menurut saya. Kalau arah ke atas 6000 dulu, kalau bisa breakout ya harusnya bisa ke 6100. Seperti itu. Kalau bisa breakout lagi baru cakep untuk IHSG ini. Tuh. Lalu kita masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari kemarin udah kebanyakan udah saya bahas ya. Tower udah saya bahas kemarin, IMKP udah saya bahas kemarin, dan analisa saya tuh seharusnya masih bisa digunakan sampai kapan? Sampai suatu support atau resisten itu tertembus. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya tapi sudah saya bahas, misalkan gini, saya bilang ya, saham A support di harga 470, resisten di harga 500. Nah, saya upload tanggal 1. Tanggal 2 itu saham A closing di 480. Tanggal 3 closing di harga 470. Ya itu sebenarnya analisa masih bisa digunakan karena dia belum breakout support-support itu. Tapi kalau misalkan dia udah breakout 470 atau breakout 500 itu tadi, itu biasanya sudah saya update karena analisanya bakal berbeda. Level-levelnya bakal berbeda lagi seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya, bisa cek misalkan saham-saham pernah saya ulas sebelum-sebelumnya, itu bisa teman-teman cek aja. Biasanya masih bisa digunakan untuk analisanya. Nah, mungkin kita analisa Unilever aja, yang hari ini pergerakannya kalau menurut saya kurang bagus. Sebenarnya kalau misalkan kita mau lihat dari fase akumulasinya ya, dia ini Unilever ini udah diakumulasi dari lama, dari bulan Maret. Nggak bisa saya perlihatkan karena Stockbit saya masih nggak bisa dibuka ya. Tapi ya kalau misalkan kita lihat pergerakan harganya, ya dia masih turun terus dan turunnya pun kurang bagus. Hari ini juga dia turun dengan volume besar, candle solid, dan juga terjadi distribusi. Ya, kelihatan sekali hari ini terdistribusi. Saya ngeceknya di RTI Bisnis ya. Itu yang jualan cuma CS, AK, CG, BB, LG, yang beli banyak banget. Dan yang beli mayoritas YP, CC, PD. Ya, if you know what I mean ya. Seperti itu. Kok penurunan hari ini saya lihat kurang bagus sekali ya. Candlenya solid, tidak ada shadow di bawah, tidak ada perlawanan, volumenya besar juga, volumenya membesar, takutnya bisa turun lebih jauh seperti itu. Itu kalau dari sisi jeleknya ya. Cuman kalau misalkan kita lihat ya harusnya dia sudah dekat-dekat dengan supportnya ini di 5275. Itu waktu kemarin Covid ya, crash Covid Maret itu kan dia sampai 5275. Nah, kita lihat aja nanti ketika di 5275 pergerakannya dia bakalan seperti apa. Tuh. Harusnya nanti di 5275 dia bereaksi sih. Tinggal kita lihat seperti apa. Karena kalau Telkom ya, kita belajar dari Telkom. Saya bukain dulu selingan aja. Nah, Telkom ini kan dia comeback-nya sama nih. Jadi ini waktu Corona dia crash di sini,
lalu dia mantul, tapi dia masih downtrend, jadi dia masih melanjutkan downtrendnya. Ini ya, garis biru ini, dia masih melanjutkan downtrendnya. Lalu ketika dia sampai ke harga corona lagi, cuman dia nyampainya di bulan September doang ini, nggak kayak Unilever yang lebih lama. Mungkin karena market cap-nya besaran mana ya? Unilever tuh 200 triliun, untuk Telkom 300 triliun. Oke, market cap-nya lebih besaran Telkom ya. Tapi harapan saya skenario-nya sama lah, karena udah deket-deket juga untuk si Unilever itu. Dia udah mau dekat harga coronanya lagi, dan nanti dia bisa bikin double bottom juga dengan terjadi divergence ya. Seperti itu, karena kalau misalkan kita lihat, Telkom kan comeback-nya skenario-nya seperti itu ya, dia mantulnya. Tapi untuk Unilever ini belum kita lihat. Nanti kita lihat aja ketika dia di harga 54. Ini openingnya 5475 sampai 5275. Itu Unilever bakalan seperti apa? Kita lihat aja nanti di harga-harga seperti situ. Tuh. Cuman ya harusnya dia dekat-dekat ini bakalan ada pantulan hijau. Kenapa? Karena dia sudah masuk oversold-nya bahkan dalam sekali ya. Ini tuh dia di 22 level 22. Bahkan waktu crash corona pun dia cuman sampai 23 doang nih di sini. Dia udah lebih dalam untuk RSI-nya. Artinya udah tajam sekali ini untuk si Unilever ini. Tuh. Dan kalau misalkan mau beli di area tadi ya sebenarnya itu spec buy sih, karena belinya waktu turun ya. Cuman memang saya pernah bikin analisa juga Unilever ini, di sini ada yang nama inverted head and shoulder ya. Kalau teman-teman lihat, dan polanya itu besar sekali. Ini ada shoulder kiri, ini ada headnya, lalu ini ada shoulder kanan. Dan sepertinya ini dia baru menyelesaikan target head and shoulder-nya. Seperti itu. Kalau misalkan kita iseng cek ya, kalau misalkan dari sini sampai pucuk. Nah, harusnya target inverted head and shoulder itu sampai sini, 4375. Cuman kalau menurut saya kalau sampai situ nggak mungkin juga sih. Itu terlalu dalam untuk sekelas Unilever. Tapi apakah bisa terjadi? Ya, bisa juga, nggak ada yang tahu juga ya. Itu cuma asumsi saya kalau nggak mungkin sampai situ. Tapi kalau pasarnya mengatakan terjadi, ya terjadi beneran seperti itu. Yang pasti tugas kita sama, tinggal membatasi resiko kita aja. Tuh nanti teman-teman bisa lihat waktu di area 5475 sampai 5275. Kalau menurut saya bakalan ada dead cat bounce, mungkin mengulang waktu di sini ya. Nih, di sini. Dia ini kan di sini udah masuk oversold juga RSI-nya. Udah sampai oversold, lalu dia mantul tinggi sekali. Ini naik berapa persen nih? Naik 8% ya. Tuh. Nah, mungkin deket-deket ini bakalan ada pantulan lagi, bisa juga. Harapannya ya sama kayak Telkom, dia mantul, lalu turun lagi, terus mantul lagi, bikin double bottom sambil bikin divergent. Setelah itu dia naik sampai breakout downtrend channelnya. Harapan saya seperti itu. Cuman ya nanti kita lihat aja. Seperti itu. Cuman kalau untuk hari ini, menurut saya masih kurang bagus penurunannya. Karena candle solid, volume besar, terjadi distribusi juga. Seperti itu. Jadi lebih baik lihatnya nanti ketika ada di sini saja untuk Unilever nih 5275 sampai 5475. Kalau misalkan mau average down, kalau teman-teman berani spec buy ya di area level-level tadi. Cuman harusnya sebentar lagi segera mantul ini karena udah masuk oversold-nya udah dalam banget. Tuh. Coba kita lihat view yang lebih besar ya. Kita lihat candle weekly. Weekly-nya pun juga udah masuk oversold juga ya. Ini. Dan bahkan nanti kalau misalkan dia terjadi divergent, ini udah terjadi bullish divergent. Oh, belum ding. Oh, udah. Kalau misalkan besok segera dia mantul ya, karena harga ini bakalan naik, tapi syaratnya harus ditunggu candle hijaunya dulu. Harga ini bakalan naik, tapi RSI-nya sudah turun. Nah, itu kan hidden bullish divergent ya. Harusnya harga naik seperti itu. Tuh. Nanti tinggal kita lihat aja. Pokoknya level-level tadi lah, sekitar 5, ini kok ada 5300 ya. Shadow-nya ternyata sampai 5300 ini. 23 Maret ini. Oh ya, ini 5275 sih. Ya, area-area 5300 lah untuk spec buy-nya. Tuh, harusnya dia segera mantul sih karena udah dalam banget ini koreksinya kalau dari level RSI-nya ya. Tapi entah juga dia mantul lalu turun lebih dalam pun bisa juga.
Jadi nanti tinggal kita lihat dulu aja. Ya tugas kita sama kok, tinggal pasang posisi aja. Kalau dari candle bulanannya, nah dia udah mau masuk yang namanya oversold juga. Karena memang candle bulanannya ini dia udah di overbought-nya lama sekali ya. Berapa tahun nih di overbought terus. Terus kemarin dia koreksi agak dalam, ini oversold. Ya harapannya adalah ini turun untuk naik lebih tinggi. Dan menurut saya kalau misalkan nanti dia mantul dan breakout downtrend channel ini, harusnya bisa naik tinggi sih. Seperti itu. Itu untuk Unilever. Tuh, untuk Unilever, yang pasti batasi resiko aja buat teman-teman. Tuh. Next kita masuk ke Pakuwon mungkin. Yang dijualin asing juga. 21 miliar ya. Kadang kalau kita buka candle monthly itu lucu-lucu teman-teman. Ini ya kayak Pakuwon gini, rally naik 81%. Ada yang lebih lucu lagi, banyak juga. Tapi kalau misalkan kita lihat daily ya biasa aja seperti itu. Ini Pakuwon kalau sekarang menurut saya dia udah ada di area supportnya ya. Cuman penurunan hari ini ada volumenya juga. Tapi dia belum breakdown. Pokoknya selama dia masih bertahan di atas 500 itu masih aman kalau menurut saya. Harusnya ya di 500 itu kuat menahan dia. Itu untuk Pakuwon. Kalau kita lihat juga dari penjualan hari ini terjadi distribusi juga, big distribution sih ini dari broker ZP dan DP ya. Ya kalau menurut saya hati-hati aja, nanti dilihat di level 500. Kalau misalkan 500 jebol, toleransi ke 485, dia sebelumnya mantul di 485 soalnya. Kalau 500 jebol sampai 485 jebol ya, itu hati-hati aja. Tapi kalau misalkan masih bertahan di atas 485, ya setidaknya dia harus bertahan di atas 460. Seperti itu. Tapi kalau 460 jebol, ini jelek banget kalau menurut saya. Dia bisa double top soalnya. Top 1, ini top 2-nya. Tapi belum breakout ya, santai aja teman-teman. Mohon maaf saya masih batuk. Itu, lihat level-levelnya aja 500 sampai 485 untuk saat ini untuk Pakuwon ya. Dan kalau menurut saya mungkin arahnya masih ke bawah karena terjadi volume besar, candle solid, terus juga ada distribusi. Cuman besok kalau misalkan dia udah menyentuh 500 tiba-tiba ada pantulan bisa juga ya, karena bisa juga bandar ambil barang di situ. Cuman kalau untuk menurut saya ini levelnya masih wait and see dulu. Lebih baik tunggu konfirmasi sih kalau menurut saya. Tuh. Next kita masuk ke yang hijau-hijau, yang foreign buy. Kita bahas Java aja. Untuk Big Bang nggak kita bahas ya, karena pergerakan hari kepala PTB ya. Karena pergerakan hari ini tidak terlalu signifikan dan kemarin sudah saya bahas. Jadi bisa dicek di video kemarin tuh sudah saya bahas semua Big Bang. Hari ini Java ini sebenarnya cukup menarik ya, walaupun candle-nya tidak terlalu bagus. Tapi dia sudah terlihat ada pantulan, melanjutkan dari candle kemarin ya. Ini penurunannya semakin melemah, dilihat dari candle-nya ya. Ini. Dan hari ini candle-nya sudah hijau, hampir naik 2%. Dia mantul dari openingnya 2020. Angka yang bagus ya. Jadi memang untuk Java ini supportnya dia itu kan di area 2020 sampai 1990 ini. Itu area support klasik ya. Dan menurut saya masih bisa digunakan area 2020 itu. Masih lumayan oke untuk si Java ini ya. Tuh setelah kemarin dia terjadi divergent ini, terus akhirnya dia koreksi dan harapannya divergent ini udah selesai. Terus kalau misalkan kita lihat untuk yang bawah belum kelihatan sih ada continuation ya, karena ini RSI-nya ke atas juga ya, dari sini sampai sini dia ke atas, sedangkan harga juga ke atas. Artinya tidak ada hidden bullish yang pertanda melanjutkan tren. Cuman dia juga bisa melanjutkan tren seperti itu. Ini juga dia bisa membuat yang namanya cup and handle ya, dengan neckline di 2110. Jadi kelihatan sekali, hari ini pun high-nya juga di 2110 ya. Ini cup, lalu ini bisa jadi calon handle seperti itu. Buat teman-teman yang pengen punya Java, alangkah lebih baik kalau mau buy on weakness bisa tunggu di area 2000. Tuh, kalau misalkan besok pengen hajar kanan langsung, silahkan, tapi jangan full 100%. Lebih baik misalkan ya, besok masuk 40% dulu dah, atau enggak 50% aja. Besok masuk 50% di area 20-60an, misalkan seperti itu. Kalau dia turun ke 2000, masukin 50%-nya. Tapi kalau dia bisa breakout 2110, masukin 50%-nya di situ. Itu bakalan lebih aman. Daripada besok teman-teman masuk 100%, ternyata dia melemah ke 2000, bahkan sampai jebol, itu bakalan lebih bahaya. Itulah guna money management ya. Tuh, jadi Java ini bakalan berada di range area 2000 sampai 2110.
Sampai kapan? Sampai dia breakout salah satu. Tapi kalau dia bisa breakout 2110, menurut saya bakalan agak cakep karena ada cup handle kecil ya. Itu dia mungkin bisa ke high-nya dia ya, area 2270. Tuh. Itu untuk Java. Next kita lanjut ke HMSP mungkin. Banyak yang request juga HMSP ini, terus juga udah mulai diakumulasi asing. Jadi sebenarnya dia udah kembali ke harga sini lagi ya. 1 Februari waktu dia bottomingnya. Dia itu kan bottoming di 1 Februari ini. Setelah dia downtrend. Saya hapus dulu aja biar nggak kotor. Ini saya mau coret-coret lagi. Nah, kalau mau fair-fairan ya teman-teman ya, sebenarnya ya kalau misalkan saya sebut ini HMSP ini sebenarnya sudah tidak downtrend. Kenapa? Karena dia sudah breakout dari downtrend besarnya ini. Nih, dia breakout di sini. Nih ya, dia breakout, lalu habis itu retest lagi. Dan harusnya ini sudah jadi support garis hijau ini. Kelihatan di sini waktu dia jebol langsung kembali lagi. Dan sebenarnya pergerakannya dia ini ke samping. Seperti itu. Dan kalau kita lihat udah ada bullish divergence juga mungkin walaupun harga tidak ke bawah ya. Ini RSI udah kuat sekali ke atasnya. Ya, slope-nya itu udah ke atas banget. Tapi harga ini masih cenderung ke samping gitu. Bahkan sama harganya ini. Tuh. Jadi memang ya mungkin dia mau ngabisin dulu sampai 1300 atau mungkin kalau skenarionya. Nah, di sini adalah fase akumulasinya bandar kota ini. Tuh, di range 1300 sampai 1500. Sinilah shadow terakhir ya. 1500 sampai 1300 itu fase akumulasinya bandar setelah dia selesai downtrendnya. Bisa juga karena yang namanya bandar itu akumulasi dia lama ya karena duitnya besar. Tuh, hari ini pun terjadi akumulasi juga. Oh, enggak ya. Hari ini masih distribusi dari broker BB. Tapi kalau misalkan kita lihat dari sebulan terakhir masih distribusi juga sih sebenarnya. Tuh, cuma kalau kita lihat hari ini ada akumulasi tapi dari asing ya. Itu sekitar 15,9 miliar. Hampir 16 miliar seperti itu. Kalau menurut saya sih untuk HMSP ini ya, toleransi mungkin di sini 1270. Itu harusnya bakalan murah sekali angka situ ya. Karena juga udah terjadi divergent, lalu ada support klasik 1270, bottomingnya dia seperti itu. 1270 sampai angka sekarang ini sudah worth to buy sih kalau menurut saya. Tapi kalau jebol 1270 ya mungkin dia bisa kembali ke sini 1080 ini. Bottomingnya waktu corona. Seperti itu. Pergerakannya mirip-mirip sama Unilever, tapi ke Unilever tajam ke bawah ya. Kalau ini dia mungkin karena udah breakout. Dan saya melihat ada double bottom kecil di HMSP ini. Ini ya, ini bottom 1. Nah, ini calon bottom 2. Neckline-nya ada di sini, sekitar 1345 sampai 1340. Dan kalau misalkan dia breakout, ya tapi ini masih kecil sih. Mungkin ya bisa ke sini doang, 1380-an. Belum kelihatan ada pattern besarnya. Atau mungkin bandar ini mau bikin double bottom yang lebih besar. Sebelumnya kan dia double bottom di sini ya. Ini bottom 1, ini bottom 2. Lalu breakout, dia ngacir. Itu semua mata sudah tertuju ke HMSP waktu di sini tuh. Dia breakout downtrend, dia breakout EMA 200. Waktu itu saya ingat momennya soalnya. Dia breakout double bottom. Nah, tapi di sini tuh cukai naik. Akhirnya turun lagi dia. Sampai ARB berkali-kali nih. 2 kali ding. 6%. Ini 6% juga. Tapi open gap. Seperti itu. Dan mungkin setelah dia selesai breakout downtrend channelnya ini, dia bisa bikin double bottom. Ini skenario bagusnya ya untuk si HMSP ini. Ini ya. Ini bottom 1. Lalu ini calon bottom 2. Dan sebenarnya kalau teman-teman percaya atau setuju dengan analisa ini, skenario ini, sekarang ini malah level terbagus buat beli sampai 1270 ini. Itu angka terbagusnya buat beli. Dan nanti ketika dia mantul, ya teman-teman udah di dalam, average-nya di sini. Bahkan nanti ketika dia breakout,
Nah, itu teman-teman bakalan punya average yang bagus banget. Kalau bisa breakout double bottom ini, menurut saya dia bisa kesini sih, minimal 1900 ini. Tuh, kelihatan banget ya 1900 ini resisten. Terus HMSP ini juga masih ada gap besar, ini di 2500 ini. Di sini dia ada gap besar ya, 2400 sampai 2500. Dan ya kalau misalkan ditutup ya lumayan juga cuannya bisa 100% ini sampai 2500 ini. Ya sebenarnya gapnya di sini sih, 2800 ini. Ini ya, dia 2800 turun langsung ke sini. 2300. Setelah itu meninggalkan gap, downtrend terus seperti itu. Tuh. Ini juga saham yang fundamentalnya bagus. Harusnya cuman memang trennya itu baru kurang bagus saja by level teknikal. Kalau by level fundamental ya masih bagus. Tapi kalau misalkan kita lihat ya memang pendapatannya HMSP ini turun ya dari tahun 2018, 19 ke 2020 ke 2021 itu turun. Tapi 2020 ke 2021 tuh naik. Ya harapannya ini bakal jadi comeback-nya dia. Seperti itu. Karena kalau orang-orang bilang industri rokok itu juga ada industri sunset ya. Udah terbenam, apalagi sekarang ada rokok digital alias vape, ya itulah yang mungkin bisa menggantikan rokok juga. Habis itu cukai juga terus-terusan ditekan. Nah, seperti itulah. Tuh. Cuman kalau by technical menurut saya ini, dan kalau ditanya apakah ada potensi ke 2800, menurut saya ada. Cuman tinggal sabar-sabarnya teman-teman aja. Kalau teman-teman bisa hold 10 tahun ya, menurut saya pasti kesentuh itu kalau 2800 ini, sekelas HMSP ini. Udah kelihatan juga tanda-tanda pembalikannya, tinggal kita tunggu aja. Ini ya, kelihatan dari RSI yang strong ke atas, sedangkan harga ini cuman ke samping doang. Harusnya nanti dia segera naik sih. Kita lihat aja nanti ya, deket-deket ini HMSP. Buat teman-teman yang punya barang mau average down, menurut saya di 1270 ini masih oke. Cuman kalau misalkan dia sampai jebol 1270, takutnya kayak si Unilever tadi, divergennya gagal, dia juga jebol support, bisa turun lebih dalam. Jadi memang mau analisa apapun, ya money management tuh perlu sekali untuk membatasi resiko juga ya. Seperti itu. Dan menurut saya batasi resiko di 1270. 1300 sampai 1270 itu udah bagus buat entry. Setelah itu tinggal pasang stop loss di bawah 1270 aja. Tuh, itu bakalan aman banget setup tradingnya untuk MSP. Lumayan oke. Dia juga bagi dividennya 29 bulan 5 Januari, Februari, Maret, April, Mei. Oh, belum ding. Itu tahun kemarin ding ya. Yang tahun ini belum ada pengumuman bagi dividennya. Nah, apalagi bentar lagi mau bagi dividen juga. Kayak lumayan sih kalau misalkan dapat average di sini, nanti dia bagi dividen biasanya diangkat gitu. Yang pasti jangan beli waktu cumdet aja biar nggak kena dividen trap. Jadi kalau memang mau mengincar dividen tuh bisa tunggu agak lama hari ya. Jadi kalau misalkan nanti dia dibanting, kita masih ada spare cuan, bisa exit dapat cuan, tambah dapat dividennya juga. Seperti itu. Itu untuk HMSP. Next kita lanjut ke ERA mungkin. Ini baru sedikit sahamnya tapi udah lama waktunya ya. Jadi kayak saya ngulasnya baru agak lama ini. ERA ini menarik sebenarnya. Kalau teman-teman ingat analisa saya ya, saya bilang di sini dia bikin flag dengan supportnya di 600 dan resistennya di 640. Ini tiang benderanya sama ini benderanya. Nah, dia bakal konsolidasi di area sini sampai 640. Dan ketika dia bisa breakout 640, harusnya cakep sih. Targetnya sepanjang tiang benderanya ini. Tuh. Aduh. Kalau teman-teman mau buy on breakout, ya tunggu ketika dia breakout 640. Tapi kalau teman-teman orangnya sabar menunggu, mau tunggu dia breakout, ya masuk dari sekarang pun sebenarnya resiko sudah kecil sih di area 600 ini. Dan kalau kita lihat ya mungkin batasi resikonya bisa di 580 karena dia 2 kali mantul di 580. Jadi mungkin bisa kita turunin levelnya ini ya dengan support di 580. Tuh, tapi kalau dia bisa breakout 60, menurut saya 640 ya, menurut saya bakalan cakep. Hari ini juga ada akumulasi dari asing, jumlahnya tidak terlalu besar. Tapi kalau kita lihat dari broker summary-nya ada di akumulasi yang besar dari broker ZP seperti itu. Next kita cek yang merah-merah dulu. Apa ya yang menarik ya? Unilever tadi udah, Pakuwon udah. Kita coba cek BRPT kali ya.
PHP terus ini BRPT ini. Jadi kayak dia masih oke. Ini mungkin ada view bagus untuk si BRPT ini. Mungkin dia bisa nge-retest ini ya, downtrendnya ini. Setelah kemarin dia breakout, terus ini retestnya sekarang ini. Tuh, sekarang pun juga dia sebenarnya berhenti di support. Ini di area 945 ya. Kelihatan sekali 945 ini support. Dia mantul di sini 945, ini juga 945, ini 945, ini 945, dan hari ini dia closing di 945. Dan menurut saya ini oke, karena koreksinya pun juga volumenya tidak terlalu besar. Tapi kalau kita lihat waktu kemarin breakout juga volumenya cuman sedikit juga, tidak terlalu besar juga. Jadi kayak masih 50-50 lah. Cuman kalau di angka sekarang 945, harusnya ini resiko sudah kecil karena dekat dengan supportnya. Mungkin kalau teman-teman mau entry, bisa dibudgetin 2 kali buy di 945 sampai 910 ini, atau 3 kali buy sampai 885. Harusnya oke sih untuk si BRPT ini. Target bisa breakout sini 1000, resisten nganu ya, apa namanya, psikologis. Kalau bisa breakout harusnya bisa cakep. Dia bisa double bottom juga, bottom 1, bottom 2, tapi nggak sama sih low-nya. Jadi kita lihat aja. Cuman kalau saya lihat ini kayaknya ini dia baru nge-retest ini setelah kemarin breakout, ini baru di retest dan siap mantul. Nanti kita lihat aja. Itu untuk BRPT. Next kita coba cek yang hijau-hijau apa ya. Nah, Breeze mungkin. Breeze ini dia sebenarnya breakoutnya sudah di sini ya. Waktu breakoutnya tanggal 8 April 2021. Dan inilah yang saya maksud. Ketika saham breakout downtrend channel, yang terjadi ya cuma 2, sideways atau uptrend. Sebaliknya, ketika saham breakout uptrend channel, pilihannya juga cuma 2, sideways atau downtrend. Dan setelah dia breakout downtrend channel ini, si Breeze ini geraknya ke samping doang, udah nggak ke bawah lagi. Nih ya, dia cenderung ke samping. Dan biasanya hal kayak gini tuh dimanfaatkan buat fase akumulasi. Nih, di sini nih. Ini buat akumulasinya setelah dia breakout. Dia akumulasi dari sini, terus dibikin breakout, terus di sini akumulasi geraknya ke samping, dan sekarang sebenarnya si Breeze ini tinggal tunggu breakoutnya doang. Ini yang saya maksud dengan beberapa saham sudah breakout ya. Dia sudah breakout downtrend, tinggal breakout fase konsolidasinya aja. Breakoutnya di mana? Itu di 2450. Ketika Breeze bisa closing di 2450, menurut saya itu bakalan menarik untuk dibeli. Tuh, untuk Breeze ya. Karena dia sudah tidak downtrend dan dia sudah tidak sideways. Jadi opsinya ya tinggal uptrend doang, kira-kira seperti itu. Hari ini juga terjadi akumulasi yang lumayan besar dari MS, CS, BK, broker-broker kakap ya, itu yang borong. Saya lihatnya di RTI karena Stockbit baru tidak bisa saya buka. Tuh. Jadi kalau sekarang udah di sini ya, lebih baik tunggu breakout aja karena udah deket sama resisten. Takutnya kayak gini, dia udah deket resisten tapi nyungsep dalam, kan sayang juga kan. Jadi lebih baik tunggu dia breakout, terus tunggu dia retest 2450, baru teman-teman masuknya di area situ. Tapi kalau misalkan besok dia koreksi, mau buy on weakness, bisa tunggu di 2210. Cuman kayaknya agak dalam sih kalau di 2210 ya. Ini juga dia udah terjadi divergen ya. Nih. Sahamnya udah ke atas. Kayak sama yang terjadi di AMSP tadi. RSI-nya udah ke atas. Tapi harganya cuma ke samping doang. Nih. Dari sini. Nih ya, saya samain sama RSI di bawah itu. Sampai sini. Tuh. Overall saya lihat pokoknya ini cuma ke samping doang sih, sedangkan RSI ke atas. Udah kelihatan divergennya. Ini udah tanda-tanda bagus sih untuk si Breeze ini. Tinggal kita lihat aja besok ke depannya kayak gimana. Yang pasti ingat level-levelnya. Kalau mau buy on breakout bisa tadi. Terus juga dia udah di retest 2 kali ya. Ini kan sebelumnya support 2450 ini. Di sini dia jadi support waktu dia turun. Di sini dia jadi resisten, lalu dia breakout, naik, terus di sini dia jadi support 2450 ini. Di sini dia jebol, di sini di retest sekali, di retest 2 kali, di retest 3 kali. Dan secara teori, secara rumus harusnya ketika udah di retest 3 kali, next retest itu breakout. Tuh. Jadi kalau teman-teman mau mencoba itu silahkan aja kalau mau mencoba teori itu ya. Mungkin dia bisa bikin cup handle juga, atau ini mungkin double bottom malah udah double bottom ini. Atau triple bottom bisa juga, bottom 1, bottom 2, bottom 3 dengan neckline 2450.
Analisanya apapun, kalau menurut saya level breakoutnya Breeze ini di 2450. Kalau dia bisa breakout 2450 bakalan cakep banget. Minimal dia bisa kesini nih, sekitar 2600. Tuh, kayak kemarin waktu saya bilang Teens, Antam, breakout, dan sekarang dia udah jalan semua ya. Tuh, ini yang saya maksud dengan Breeze. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan trading plan dan juga money managementnya. Batasi resiko juga. Next kita ke Krakatau Steel. Tapi sebelum masuk ke Crash, nah ini ada iklan yang mau lewat dulu. Iklan dari produk saya sendiri, santai, bukan sponsor ya. Ini punya usaha saya sendiri, EduBudget. Jadi EduBudget ini adalah jual beli gadget. Buat teman-teman yang mau jual atau beli gadget, bisa HP, laptop, tab, kamera, headset, jam. Terus di sini juga ada stick PS, ada banyak lah pokoknya gadget-gadgetnya. Teman-teman bisa titip jual di EduBudget. Biayanya murah, cuman dari 10.000 aja. Pembayarannya bisa menggunakan BCA, BNI, GoPay, dan OVO. Dan ini usaha saya sendiri. Tuh, buat teman-teman boleh banget kalau mau support, follow juga EduBudget ini. Seperti itu. Apalagi kalau teman-teman mau menjual gadgetnya, tapi nggak tahu mau dijual kemana, bisa dijual, titip jual di EduBudget ini. Silakan bisa follow dulu EduBudget. Terus nanti kalau mau titip jual bisa kontak admin WA-nya ini ya. Di sini juga tinggal klik aja, nanti bakal dilayani oleh admin saya. Tuh, lanjut kita masuk ke Krakatau Steel. Nah, Crash ini juga cukup menarik. Hari ini dia breakout dengan, bukan breakout juga sih. Nah, apa yang teman-teman lihat bentuknya mirip sama Breeze kan? Setelah dia breakout downtrend channel, inilah yang saya maksud di awal tadi ya, waktu ulasan IHSG. Awal banget saya ngomong, IHSG ini memang ngasih lesu, tapi beberapa saham itu sudah breakout dan sudah menarik. Crash ini salah satunya. Kalau Antam, Teens itu udah jalan semua ya, dia udah breakout, udah jalan. Kalau si Crash sama si Breeze ini udah breakout tapi belum jalan, jadi sebenarnya masih menarik untuk dua saham itu tadi ya. Ini dia kemarin udah breakout di sini dengan volume besar, lalu retest dan geraknya udah gak downtrend lagi, dia arahnya udah ke atas. Arahnya ke atas sama ke samping doang, itulah dia. Tuh. Dan hari ini dia naik dengan volume yang bagus juga. Cuman kelihatan sekali dia kepentok resisten. Resistennya area 670 sampai 680. Tuh. Tapi kalau misalkan bisa breakout situ, menurut saya bakalan bagus untuk si Crash ini. Mungkin dia bisa minimal ke 700 dulu, next bisa lanjut ke 750-an, 765. Tuh untuk si Crash ini. Jadi kalau buat teman-teman yang udah punya barang, apalagi punya barang di sini, silahkan menikmati cuan, tinggal pasang trailing stop aja, biar nggak hilang, biar nggak hangus cuannya. Kalau teman-teman yang belum punya barang, lebih baik tunggu kalau dia udah breakout 680. Itu bakalan lebih aman, karena sekarang bahasanya dia baru di pucuknya. Seperti itu. Tinggal disesuaikan aja dengan analisanya. Itu untuk Crash. Oke, mungkin itu dulu untuk konten hari ini. Kayak sahamnya sedikit ya, tapi videonya agak panjang. Jadi kayaknya saya mengulasnya baru agak lama per sahamnya. Anyway, itu jangan dibuat stres. Bisa di apa ya? IHSG baru kayak gini tuh bisa di, yang pasti apa ya? Kalau yang namanya duit hilang itu masih bisa dicari teman-teman. Tapi kalau yang namanya psikologis sampai rusak, sampai teman-teman kapok trading, teman-teman kapok investasi, itu yang bahaya. Jadi lebih baik jaga psikologis teman-teman. Kalau misalkan teman-teman belum mampu di saham seperti ini, keadaan pasar seperti ini, ya direhatin dulu aja, cari kegiatan lain. Urus bisnis lain, belajar trading, biar nanti ketika saham udah bagus, ilmunya bisa nambah. Atau mungkin ibadah, karena ini baru bulan Ramadan juga ya. Oh ya, ini ada double bottom di Crash, ini saya baru lihat, sorry kepotong ya. Ini bottom 1, bottom 2, neckline-nya ya 680 itulah. Pokoknya kalau 680 breakout, cakep ini Crash ini. Nah, lanjutin tadi, itulah. Jadi, market kayak gini yang penting adalah kalau menurut saya jaga psikologisnya dulu. Nanti ketika psikologis terjaga, ilmu sudah mampu, metode udah bagus, yaudah kita bakal siap di pasar manapun. Dan ada waktunya kalau menurut saya IHSG bakalan kembali rally lagi. Tinggal ditunggu aja, karena mungkin uang-uang ini baru lari ke pasar kripto. Seperti itu. Tuh, untuk konten hari ini, kalau misalkan ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terus juga buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silakan sekali komen aja di YouTube atau DM Instagram.
insya Allah pasti selalu saya balas. Dan buat teman-teman yang ada penawaran bisnis dan lain sebagainya, bisa menggunakan DM Instagram ya untuk kontak person saya, karena untuk sementara kontak person saya hanya melalui DM Instagram. Itu juga support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, sekian dari saya, semangat selalu dan salam cuan.